Waalaikumsalam. Sebentar ya. Kok ada diem-diem nih hari ini? Biasanya rame ya. Saya absen dulu ya. Iya, Bu. Yang pertama Anggraini, Hadir, Bu. Iin, Hadir. Iin Safina, hadir. Ani Nurhayati, Sakit, Bu. Ani sakit. Sakit apa Ani? Sudah dijenguk belum? Belum. Meli, Hadir. Meli hadir. Rara, Hadir. Niken, Hadir. Reje, hadir. Hadir. Sela, hadir. Oke, ada beberapa yang nggak hadir ya? Iya, Bu. Oke, sebelum mulai pembelajaran, dipimpin terlebih dahulu untuk doanya. Siapa ketua kelasnya? Niken Ayu. Silakan, untuk Niken Ayu. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita membaca doa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sudah siap untuk belajar belum? Siap, Bu. Siapnya kayaknya masih ada yang males-malesan ya. Kita ice breaking dulu ya. Oke, sekarang Ibu mau ngajarin kalian salah satu ice breaking, yaitu tepuk semangat. Ada yang udah tahu belum? Belum. Caranya yang pertama yaitu tepuk tangan 2 kali. Kalau misalnya Ibu ngomong tepuk semangat, 3 ya dia, 3 kali ya. 3 kali tepuk semangat. Coba tepuk semangat. Semangat. Terus semangat. Lebih semangat lagi ya. Kita coba. 1, 2, 3. Tepuk semangat. Semangat. Kompak lagi, sekali lagi. Tepuk semangat. Semangat. Udah siap. Semangat ya ibu-ibu ya. Oke, lanjut ya Bu. Di sini kita akan membahas mengenai materi, yaitu wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun rumah. Kita ulas terlebih dahulu ya materi sebelumnya, itu mengenai minggu lalu kita udah membahas mengenai wirausaha kerajinan juga, tapi dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Kita sudah belajar mengenai peluangnya, peluang usahanya, materi-materinya juga kita telah pelajari ya. Iya Bu. Kira-kira ada yang masih ingat nggak bentuk limbah dari bahan limbah berbentuk bangun datar? Kerajinan tangan dari bahan limbah berbentuk bangun datar. Bangun datar itu seperti apa? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Contohnya? Ini ya, Bu, apa? Bingkai foto, dan gabungan kunci. Ada yang bicara kunci. Oh, punya bisa. Oke. Terima kasih saudara Lin, Salisma, dan Safina ya. Oke, kita selanjutnya akan membahas mengenai kewirausahaan kerajinan tangan dari limbah berbentuk bangun datar. Kira-kira dari materi kali ini ada yang bisa nyinggung terlebih dahulu nggak? Kira-kira materi apa yang akan kita bahas? Lihat kata kuncinya, wirausaha kerajinan dari bahan limbah berbentuk bangun ruang. Berarti ada wirausaha yang mengolah limbah Menjadi bahan limbah. Kerajinan menjadi kerajinan yang berbentuk bangun ruang. ya. Itu dari kata kuncinya ya. Oke, kita bahas satu persatu. Yang pertama yaitu faktor dasar yang dipertimbangkan. Kira-kira seorang wirausaha untuk membentuk
suatu bentuk kerajinan dari bahan limbah itu perlu apa aja? Bahan baku. Ide. Modal. Bahan baku tadi. Modal. Modal kira-kira modal seperti apa? Modal Kayak uang gitu. uang, berarti modal usaha. Terus ada lagi nggak modal lain? Modal Bahan baku, tenaga berarti ke maksudnya sumber daya manusia. Oke, kita bahas satu persatu. Yang tadi sudah disebutkan itu sudah benar. Yang pertama yaitu bahan baku atau berkaitan dengan modal, sumber daya manusia yang dibutuhkan, ambil keuntungan, terus penguasaan teknis. Yang dimaksud dengan penguasaan teknis yaitu prosesnya pembuatan kerajinan yang berbentuk bangun ruang. Oke, selanjutnya yaitu kira-kira ada nggak sih resiko atau persaingan dalam suatu usaha? Ada. Kira-kira resiko seperti apa atau persaingan seperti apa yang kalian pahami? Persaingannya kayak pas menjualnya. Penjual, berarti kompetitornya. Terus resiko-resiko lainnya? Mengalami kerugian, Kerugian yang disebabkan oleh tidak terjualnya barang tersebut karena kurang promosi yang kurang, marketingnya ya, atau enggak kualitas dari barang yang kita jualkan kurang maksimal atau kurang baik. Oke, tadi juga sudah disinggung mengenai ide dan peluang usaha. Kira-kira seperti apa sih yang perlu kita analisis mengenai ide dan peluang usaha? Pertama yaitu meneliti usaha yang akan kita kerjakan, kekurangannya maupun kelebihannya. Kira-kira produk yang akan kita buat itu lebihnya di segi apa, kurangnya di segi apa. Jadi kita bisa memaksimalkan produk yang akan kita produksi. Oke, yang kedua yaitu menentukan usaha yang dipilih. Setelah diteliti, kita tentukan dari produk A, produk B, C. Kira-kira yang mana yang akan kita produksi? Itu kita akan tentukan terlebih dahulu. Oke. Setelah itu jenis usahanya seperti apa? Apakah di usaha makanan atau produk atau yang lain? Salah satu contohnya seperti itu ya. Terus selanjutnya kita ulas kembali informasi usaha seperti apa yang sedang tren. Misalnya kalau sekarang apa? Yang lagi tren, yang booming di sosial media bisa, di lingkungan sekitar juga bisa. Seperti apa? Kira-kira yang kalian alami saat ini? lebih ke fashion kayaknya ya. Fashion, berarti contoh fashion apa aja kira-kira yang bisa dijual belikan saat ini yang dijadiin peluang usaha? Baju. Shop biasanya. Oke, bagus. Terima kasih. Oke, selanjutnya kira-kira dari udah diteliti, cari informasinya, terus ditentukan jenis produknya. Setelah itu kita akan melihat peluang yang ada. Kira-kira market target pasarnya sudah ada belum? Saya contohnya salah satunya kerudung gitu ya. Salah satu contohnya. Kerudung kira-kira target pasarnya kemana nih? Anak sekolah, ibu-ibu, misalnya ibu PKK, terus misalnya anak kuliahan, seperti itu ya. Paham nggak sampai sini? Paham ya. Selanjutnya yaitu sumber daya yang dibutuhkan. Kira-kira selain sumber daya manusia, apa lagi yang bisa membantu faktor produksi daripada kegiatan wirausaha? Sumber daya alam. Sumber daya alam berarti berkaitan sama bahan baku atau material. Selanjutnya money atau modal usaha. Kira-kira kalau kalian nggak ada uang untuk melakukan kegiatan wirausaha bisa nggak? Bisa jadi. Kenapa? Karena ada modal untuk memulai. Kurang lebih seperti itu ya. Iya. Oke, selanjutnya yaitu sumber daya yang dibutuhkan adalah teknologi. Kemajuan teknologi saat ini sangat pesat. Kalian merasakan tidak? Iya, merasakan. Dari
semulanya handphone hanya beberapa orang saja yang menggunakan. Saat ini hampir lumrah semuanya menggunakan teknologi. Termasuk dari kegiatan kewirausahaan atau wirausaha. Dia butuh teknologi untuk menghasilkan produk yang akan dipasarkan. Selanjutnya yaitu metode atau mekanisme. Kira-kira untuk menjalankan usaha tersebut perlu metode seperti apa? Misalnya metode pemasarannya atau metode pemproduksiannya, kegiatan pencatatan di usahanya, itu perlu. Selanjutnya pasar. Kira-kira barang kita sudah buat, sudah jadi misalnya 5 vas bunga. Kira-kira untuk mendapatkan keuntungan atau mendapatkan kembali modal yang kita telah keluarkan, itu perlu apa? Pasar. Kira-kira target pasarnya seperti apa ya kalau kita mau jual vas bunga? Tahu? Misalnya keluarga, sekolah, atau perusahaan. Itu kan pasti misalnya kayak salah satunya kita di sekolah, salah satunya di kelas itu ada vas bunga. Kelihatan dari bentuk limbah yang berbentuk bangun ruang. Ketika ada vas, kita bisa misalnya dia butuh vas, kita bisa menghasilkan atau memproduksi vas sehingga kita akan mendapatkan keuntungan. Oke, setelah itu ada analisis SWOT. Biasanya ada di beberapa mata pelajaran analisis SWOT. Apa aja analisis SWOT? Strength apa? Kekuatan. Terus weakness, kelemahan. Opportunity apa? Peluang. Terus ancaman atau kiranya persaingan. Oke, dari hal itu yang seperti sudah dijabarkan sebelumnya, yaitu berkaitan dengan faktornya juga, kita harus melihat peluangnya, kekurangan dari barang yang kita akan produksi, atau kelemahan barang yang akan kita produksi juga. Setelah itu kita lihat peluang dan ancaman dari kompetitornya. Misalnya tadi vas bunga, kompetitornya siapa aja, kita harus list. Kita buat pembukuan sehingga kita tahu strategi apa yang akan kita gunakan. Sampai sini paham? Paham. Ada yang mau ditanya sebelum lanjut? Ada yang mau ditanya nggak? Sebelum kita lanjut ke perencanaan pemasaran usaha. Nggak ada ya? Oke, kita lanjut. Ada 6 perencanaan usaha. Yang pertama yaitu personal selling atau penjualan yang dilakukan secara personal antara satu orang dengan orang lain. Misalnya, Mbak Sela menawarkan produk vas bunga kepada Mbak Iren, langsung bertemu. Misalnya contohnya, Iren, saya punya produk nih, vas bunga. Kira-kira mau nggak ya dengan harga segini? Kelebihannya ini. Misalnya awet atau nggak bahannya anti pecah, kayak gitu. Salah satunya itu yang dinamakan personal personal selling. Ada penjualan secara personal, langsung dari satu orang ke orang lain. Yang selanjutnya yaitu advertising, yaitu iklan. Biasanya kalian lihat iklan di mana aja? Di TV, di jalan, di Instagram, di radio, brosur, terus radio, internet, ya kalau di sosial media ya. Selain yang ada di sosial media, kira-kira iklan ditampilkan di media apa aja? Ada reklame. Selain itu, spanduk, poster. Apalagi kira-kira iklan yang brosur tadi. Oke. Kurang lebih seperti itu ya untuk iklan. Kira-kira manfaat dari iklan seperti apa? supaya jualannya jadi laku. Orang mengenal, jadi produknya akan dibeli laku. Ada lagi? Terima kasih, Beren. Ada lagi? Supaya nggak di situ-situ aja, biar yang belinya dari luar kota gitu.
Belinya dari luar kota berarti masuknya ke target pasar yang lebih luas. Oke, kurang lebih seperti itu, yaitu untuk mempromosikan atau memberitahu produk yang kita buat atau yang kita miliki, sehingga customer atau pelanggan atau target pasar yang kita tuju itu mengetahui produk apa yang kita punya, sehingga yang tadi sudah disebutkan oleh Mbak Iren, yaitu mereka mengetahui dan berminat akhirnya membeli. Yang kita dapatkan yaitu keuntungan. Setelah misalnya Mbak Iren udah beli nih tadi pas dari Mbak Sela, salah satu contohnya ya, udah beli terus Mbak Iren ngasih tahu ke ini di tempat Sela ada kelas 5 bagus, murah loh, misalnya kayak gitu. Otomatis akan menambah target pasar. Selanjutnya yaitu promosi. Kira-kira promosi dari yang tadi udah termasuk sama iklan ya, kayak dari sosial media, reklame, radio, terus ada sekarang tuh dari Instagram juga bisa iklan dan lain-lain ya. Kira-kira promosi apa yang sekarang paling kental di lingkungan kita? Kira-kira kalian melihat banyak promosi itu dari mana? Sosial media. Di WA juga bisa. Kira-kira promo yang menggiurkan itu seperti apa? Diskon 50%, langsung ibu-ibu ya. 50%, 70% atau buy one get one. Kira-kira itu rugi atau enggak? Kalau menurut kalian promosi yang seperti itu? Tidak. Kenapa? Karena sudah ada pertimbangan. Karena sudah adanya pertimbangan. Misalnya harga satuannya 10.000. Skalanya harga satuan 10.000. Tapi dia modalnya cuma 7.000. Otomatis kalau dia jual satuan, dia dapat untung berapa? 3.000. Terus tapi ada yang nawar, boleh nggak 15 jual? Boleh. Bisa. Tergantung dari perhitungannya. Misalnya dia udah memperhitungkan nih 10.000 satuannya, terus dia harga belinya itu 7.000. Kalau dia jual 15 jual, otomatis dia rugi ini. Tapi dia udah punya keuntungan sedikit. Tapi kalau misalnya yang beli lebih banyak, otomatis keuntungannya akan lebih banyak. Itu yang dinamakan promosi. Kalau misalnya pembelian, contohnya ya pembelian 2 ganti 1 itu dia udah, atau enggak pembelian diskon itu udah diperhitungkan. Kurang lebih seperti itu, paham? Paham. Oke, selanjutnya yaitu publikasi, yaitu menyampaikan promosinya dari yang berbentuk sosial media atau publikasi yang lain, baik dari media lain seperti reklame, brosur dan lain-lain. Yang selanjutnya sponsorship, yaitu kira-kira kita ada kerjasama antar perusahaan lain untuk mempromosikan barang kita. Misalnya kalian lihat gak ada beberapa kegiatan yang perlu sponsorship, itu ada imbal baliknya antar keduanya. Yang menyelenggarakan kegiatan dia mendapatkan dana atau bantuan dari sponsor yang dia punya, orang lain punya. Selanjutnya yang orang lain yang memiliki barang itu dia terbantu apa kira-kira? Penjual produknya. Penjualan Produknya. atau enggak pempromosian produk ya. Jadi ada imbal balik atau feedbacknya yang baik yang dapat dilakukan oleh kegiatan wirausaha atau rencana dari pemasaran wirausaha usahanya itu sendiri. Selanjutnya komunikasi secara langsung, tawarin satu persatu, kurang lebih sama kayak personal selling. Saya menawarkan ke Sela, saya menawarin lagi ke Iren, enggak berhenti-henti karena untuk menambah income dan menambah target pasar. Selanjutnya ada yang mau ditanyakan sebelum saya memberikan tugas? Ayo, yang mau ditanya enggak? Kira-kira udah paham belum? Sudah. Oh, berarti udah siap ya? Saya kasih tugas ya. Saya mau karena ini cuma 10 orang ya, saya mau individu tugasnya. Boleh nggak? Boleh. Berarti siap ya tugasnya ya? Oke.
Kalian boleh browsing di internet, cari contoh apa kira-kira yang bisa dijadikan peluang usaha. Misalnya salah satunya ya, yang nggak boleh dipakai nih. Ini nggak boleh dipakai karena udah saya contohin ya. Misalnya tadi, ini ada vas bunga. Misalnya vas bunga ini terbuat dari bahan limbah sendok plastik dibentuk jadi vas bunga. Setelah itu dilihat nih peluang usahanya apa ya, kira-kira kelemahan dan kekurangannya seperti apa. Kalian analisis SWOT dari barang tersebut. Nanti yang bisa maju ke depan mempresentasikan hasilnya akan saya kasih nilai lebih. Dan saya kasih hadiah untuk satu orang tercepat. Kira-kira kisaran waktu 15 menit cukup? Cukup? Saya Bu, Langsung? peluang usaha. Iya. Jadi apa barang? Enggak, kalian analisis dulu. 15 menit cukup ya? Cukup. Kalian tentuin barangnya apa, misalnya tadi vas, terus kalian analisis SWOT. Strength-nya apa, weakness-nya apa, opportunity-nya apa, threat-nya apa. Paham? Paham. Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk mengerjakan. Untuk satu orang pertama yang tercepat akan saya beri hadiah. Mungkin nggak seberapa ya hadiahnya, tapi lumayan lah. Oke, silakan. Gak ada sinyal Bu. Ada sinyal. Tethering nih, tethering. Ditulis ya Bu. Boleh ditulis atau nggak kalian ringkas dulu di handphone juga nggak apa-apa. Yang penting nanti ketika saat menyampaikan kalian bisa menyampaikan. Rara, kenapa Rara pusing Rara? Kok tangannya nempel gitu? Ngantuk. Yo, apa kira-kira? Banyak loh. Bu, iya, Ada Bu. iya. Kenapa? Tadi kan mau analisis SWOT ya. Nah, Bagian itu. iya. Kan kalau analisis SWOT itu kan ada 4. Satu produk aja. Kalian nentuin cuma satu produk aja ya. Misalnya contohnya vas bunga, berarti kalian analisis vas bunga itu seperti apa, kekurangannya, kelemahannya, peluangnya, sama ancamannya. Nggak perlu banyak-banyak, satu aja. Lu kalau udah boleh nulis. Boleh dong, kan tercepat, tapi nanti nunggu 15 menit. Baik Bu. Kira-kira ada kesusahan nggak atau kesulitan? Bu. Ya. Kenapa, Risma? Ya.
hanya kalau ancamannya misalnya kalau ini kan maksudnya sebenarnya kelemahan. Kalau nggak nyaman misalnya kesannya apa. Ibu saya udah ngomongnya ya, nanti cepet-cepetan. Produknya kan sekarang yang berbentuk bangun dari iklan berbentuk bangun rumah. Sudah semua? Bentar Bu. 3 menit lagi ya. Setelah ini materi apa? Akuntansi. Akuntansi. Gurunya Meli ya? Iya. Bu. Oke. Sambil dikerjakan saya izin ke toilet sebentar ya. Iya Bu. Bentar ya. Iya Bu. Udah? Udah. Udah semua ya? Iya. Oke, saya mau hitung kira-kira siapa yang paling tercepat ya. Yang udah angkat tangan 1, 2, 3. Kurang semangat nih. Katanya udah semangat tadi. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah ada di semua, silakan presentasikan. Kasih semangat dulu dong buat saudara. Mana dibagi-bagi ya, Mak? Oh, jangan-jangan kerjasama duluan ya. Oke, jelaskan terlebih dahulu produknya apa yang dipilih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya mengambil contoh produk yaitu tas belanja dari atasnya minuman kayak gelas, ale-ale. Pernah lihat nggak tas belanja? Dari kap gelas. Atasnya gelas Bu. Oh, atasnya. Ya. Nah, di situ saya mengambil tas belanja dari bekas minuman. Kekuatannya yaitu tahan air, lalu peluangnya yaitu bisa dijual di pasar karena itu sangat berguna untuk dijadikan kalau kita belanja ke pasar daripada pakai plastik nanti pakai tas itu. Lalu kelemahannya yaitu mudah terbakar karena tas belanja itu terbuat dari plastik ya. Kalau dari plastik kan mudah terbakar. Nah, ancamannya itu daya saingnya yang banyak sehingga kita selaku wirausahawan harus mendesain tas tersebut dengan menarik agar konsumen tertarik dengan produk yang kita pasarkan. Ya, betul, Bu. Oke. Ada yang mau menambahkan atau ada yang kiranya sama? Boleh ditambahkan kiranya atau berkaitan dengan kekuatannya atau kelemahannya. Ada yang sama nggak? Dari bahan baku limbah plastik. Ada yang sama? Beda-beda semua. Kira-kira ada yang mau nambahin nggak dari Lisna? Nggak ada. Atau Sela? Sela apa Sela? Lampu dari botol plastik Bu. Itu dari plastik. Coba
Boleh Sela maju juga. Sela. Sela habis bergadang. Iya, Bu. Oke, coba kita dengarkan ya dari saudara Sela. Nih, kelemahannya produknya lampu dari botol plastik. Lampu dari botol plastik. Nah, kelemahannya kan kalau ada warnanya itu cepat luntur. Terus kalau digantungin mudah tertiup angin. Terus kekuatannya tahan air. Habis itu tahan air. Habis itu warnanya bagus. Terus peluang usahanya itu bisa dijual di kafe-kafe atau di kedai-kedai. Ancamannya banyak saingan yang menjual produk yang sama yang lebih bagus daripada produk saya. Produk Sela ya. Oke. Beri applause dulu buat saudara. Terima kasih. Sesuai janji saya ya, saya akan ngasih hadiah buat satu orang yang tercepat. Nih, saya punya permen buat saudara Risma. Silakan. Boleh kembali ke tempatnya. Terima kasih Sela. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum Ibu tutup? Tidak, Bu. Tidak. Ibu mau menambahkan satu rumus untuk memulai usaha. Kira-kira ada 3 rumus. Yang pertama yaitu memulai usaha yang kita bisa dan dibutuhkan. Kira-kira kita bisanya di mana? Misalnya membuat tadi tas belanja, kita bisa dan dibutuhkan oleh customer. Yang kedua tadi Sela sudah menyebutkan lampu dari bahan limbah tadi apa namanya? Botol plastik. Kira-kiranya dibutuhkan oleh tadi disebutin dari kedai atau enggak kafe-kafe. Itu salah satu rumusnya. Yang kedua yaitu memulai dari hal yang kecil. Namanya wirausaha itu harus dimulai dari yang kecil untuk menjadi yang besar. Ada nggak usaha yang besar dulu baru jadi kecil? Ada. Kalau dia nggak memperhitungkan dengan baik. Tapi orang pasti maunya terus menjadi besar usahanya, bukan dari besar menjadi kecil. Otomatis dia bangkrut ya kalau kayak gitu. Yang ketiga yaitu mulai dari sekarang. Kalian ini kan masih jiwa-jiwa muda nih. Kira-kira peluang apa yang bisa menghasilkan daripada tidur, scroll TikTok aja nih, rata-rata ibu-ibu ya, atau nggak joget-joget TikTok aja. Lihat peluang usahanya. Sekarang banyak sekali sampah di daerah kita, di sekitar kita. Kita kelola jadi produk, otomatis kita bisa jual. Nanti kita akan mendapatkan keuntungan dari situ. Sampai sini paham? Paham. Coba 3 rumusnya yang pertama apa? Tadi Mulai dari yang kecil. mulai dari yang kecil. Yang kedua Konsisten. Modal. Mulai dari peluang. mulai dari yang kita bisa dan dibutuhkan. Yang ketiga mulai dari sekarang. Sampai sini paham? Paham. Dari pembelajaran awal, faktor yang dipengaruhi, terus ide dan peluang, kira-kira ada yang bisa menambahkan Kak? Kira-kira materi pembelajaran hari ini kalian dapat apa aja motivasinya? Bisa menyimpulkan? Boleh, saudara Dines? Nggak apa-apa, namanya kalian belajar. Jangan pernah takut salah ya. Salah itu adalah proses dari belajar. Oke, silakan. Iya, mulai dari bahan limbah bentuk bangun rumah itu. Jadi kalau misalnya kita mau mempunyai usaha yang emang nanti dijual lagi, itu pastinya harus ada faktor dasarnya dulu. Terus ada idenya dulu supaya barang tersebut mau dijadikan apa dan
peluangnya itu kan pasti di pasar-pasaran gitu kan, dipasarkan. Terus dengan cara strategi yang mengikuti dimulai dari poster dan segala macam. Terus harus mengetahui yang tadi itu yang ada SWOT-nya, analisis SWOT-nya supaya usaha tersebut tidak rugi bagi kitanya gitu, bagi yang apa sih yang mau menjualnya. Ada lagi? Terima kasih saudara Iren. Beri tepuk dulu dong buat untuk menyampaikan pendapatnya. Oke, kurang lebih seperti itu ya. Adanya wirausaha untuk berwirausaha, mengolah limbah menjadi bentuk bangun ruang itu karena dia melihat peluang yang ada, terus dia menganalisis seperti apa produk yang akan dia buat atau yang akan dia pasarkan, melihat target pasar. Setelah itu dia bisa menjualkan dan mendapatkan keuntungan. Oke. Ibu anggap semuanya sudah paham? Tidak ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak. Karena berhubung waktunya sudah habis, kalian akan lanjut ke pelajaran selanjutnya. Ibu cukupkan sampai di sini. Kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.